Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kemarin ya pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian kalimat isim ya. Pembagian kalimat isim yang kita lihat bagannya yaitu adalah al-ismu mu'rab wa mabni. Nah, sekarang kita akan coba buka kitabnya, kitab Al-Mutammimahnya tentang pembagian kalimat isim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala wa liqada'i hajatina wa hajatikum ala ma nawa salafus salih wa ala ma nawayna wa ala kulli niyatin salihah tawassulan wa hadiyatan wa muhabbatan wa tashafu'an bihadrati habibika habibina wa qurrati a'yunina ghadan yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim sayyidi sada sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi at-tahirin wa sairil anbiya wal mursalin Allahumma ihsyurna fi zumratin fil akhirati fi jannatin na'im ثم الرحية بين أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمينا ومعلم معلمنا في الدين خصوصا صاحب الكتاب المتممة ونخص خصوصا صاحب الكتاب ألفية بن مالك وصولهما وفروعهما وحواشيهما وقاربهما وذرياتهما قدس الله أسرارهم العزيز وأعد علينا من بركاتهم وكراماتهم ومعوناتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wal ismu dorbani ya, wal ismu utai kalimat isim iku dorbani dua macam. Bahwa kalimat isim itu ada dua macam. Kemarin kita sudah membahas tentang kalimat fi'il. Ada berapa kalimat fi'il? Kalimat fi'il ada tiga macam. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Nah, sekarang kalimat isim itu ada dua macam. Ada isim mu'rab dan ada isim mabni ya. Apa itu mabni, apa itu mu'rab ya? Ingat-ingat lagi. Mu'rabun yang pertama wa huwa utai mu'rab iku al aslu asal. Nah, mu'rab ini merupakan asal dari kalimat isim. Jadi kalimat isim itu hukum asalnya apa? Mu'rab. Wa huwa utawi mu'rab iku ma kalimat taghayyara kang berubah. Iku ma sesuatu taghayyara kang berubah opo akhiruhu akhire ma. Akhirnya kalimat bisa babil awamili kelawan sebab piro-piro amil ad-dakhilati kang masuk alaihi ngatasé ya, alaihi ngatasé ma. Apa itu mu'rab? Mu'rab itu adalah bentuk asal. Mu'rab itu adalah kalimat asal. Mu'rab itu adalah hukum asal, yaitu perubahan yang ada pada akhir kalimat dengan sebab amil yang masuk. Jadi, ingat, jadi hukum asal kalimat isim itu mu'rab. Bisa berubah-berubah. Bisa zaidin, zaidun, zaidah. Bisa amrin, amrun, amron. Itu ya. Berbeda dengan hukum asal fi'il. Fi'il tidak bisa berubah hukum asalnya. Mabni. Doroba, doroba, doroba. Nggak bisa doroba, dorobu, dorobi, dorob. Nggak bisa. Ya. Kang kalau misal ada doroba, itu beda lagi. Ada kang dorobu, itu beda lagi. Karena bertemu alif, bertemu wawu. Ya. Jadi hukum asal isim, ya mu'rab. Hukum asal fi'il, ya mabni. Nah, sekarang mu'rab itu ada dua. Imma lafzan, ya, ini mohon maaf. Wa imma takdiran. Dan ada kalanya lafzi, ada kalanya takdiri. Lafzi secara lafalnya, takdiri secara kira-kiranya. Contoh,
bisa diucapkan Zaidin, Zaidan, Zaidun. Ya, ini secara lafzi. Berarti dia perubahannya jelas. Perubahannya ada tampaknya. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Pertama, kenapa Zaidun kalimat isim? Jelas Zaidun adalah nama. Ya. Terus dia mu'rab, mana tanda i'rabnya? Dia bisa berubah-berubah, bisa ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Sedangkan takdiran itu apa? Kira-kira. Jadi perubahannya itu hanya kira-kira. Lafal Musa itu adalah orang yang bernama Musa, berarti nama. Nama itu kalimat isim, ya. Tapi bisa nggak diucapkan perubahan? Ada Musa, Musu, Musi, nggak bisa. Musa, Al-Fata, bisa nggak Fata, Fatu, Fati? Nggak bisa. Kenapa? Oh, karena dia sebetulnya mu'rab. Bisa berubah-berubah. Musa, Musu, Musi, Fata, Fatu, Fati bisa. Tapi perubahannya dikira-kirakan. Kenapa? Karena diakhiri oleh alif layyinah. Ya, Al-Fata diakhiri oleh alif layyinah. Jadi tidak bisa diucapkan Musa, Musu, Musi, nggak bisa. Ini kalimat isim. Jadi kalimat isim ya itu hukumnya adalah mu'rob. Tapi mu'robnya ada yang lafzi, ada yang takdiri. Terus mabni. Habis ini kita akan masuk ya ke bagannya. Apa sih mabni itu? Mabni itu adalah al-far'u, cabang. Kalau mu'rob itu adalah al-aslu. Ya. Kalau mu'rob itu adalah aslu. Sedangkan mabni itu adalah al-far'u, cabang. Apa mabni itu? Wa huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil awamili ad-dakhilati alaihi kal mudmarat. Mabni itu adalah sesuatu la yataghayyaru akhiruhu yang akhirnya tidak akan pernah berubah. Sesuatu yang akhirnya tidak akan pernah berubah. Apa? Bisa babil awamili ad-dakhilati dengan sebab amil-amil yang masuk ke dalam lafal tersebut. Seperti isim domir. Wa asma'ul syarti seperti isim syarat. Wa asma'ul istifham seperti isim istifham. Wa asma'ul isyarat seperti isim isyarah. Wa asma'ul af'ali seperti isim fi'il. Wa asma'ul mausulat seperti isim mausul. Contoh. Ya, hu misal, huwa, wa huwa ini isim domir nih, ya, asma al mudmarat, huwa tidak bisa diucapkan huwa, huwi, nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia mabni. Isim syarat seperti in nggak bisa diucapkan ina, inu, ini, nggak bisa. Jadi selamanya dia mabni. Kenapa? Karena dia tergolong dari isim yang mabni. Tidak bisa berubah-berubah. Faminhu ma yubna ala sukun, faminhu maka sebagian, maka iku saking mabni, ma isim yubna kang den mabni akan opo ma ala sukuli ing atase sukun. Sebagian ada yang dimabnikan dengan sukun seperti kam. Dia selamanya kam. Nggak bisa diucapkan kama, kamu, kami, nggak bisa. Selamanya kam. Ini mabni sukun. Ya, ada lagi wa minhu ma yubna 'alal fathi wa minhu lan iku setengah saking mabni iku ma isi ma utawi isim yubna kang den mabniaken 'alal fathah ing atase mabni fathah. Ka ain. Nggak bisa jadi aina, ainu, aini, ain, nggak bisa karena dia mabni fathah. Atau wa minhu ma yubna 'alal kasr, dia mabni kasr. Selamanya amsi, nggak bisa amsa, amsu, ames, nggak bisa. Atau haitsu mabni dom, haitsu aja. Nggak bisa haitsa, haitsi, haits, nggak bisa. Nah, wal aslu fil mabni ayyubna ala sukun. Asal dari mabni itu dimabnikan sukun. Nah, kita akan bahas setelah ini kenapa sih mabni. Apa sih mabni? Nah itu. Oke ya. Kita akan bahas satu-satu sekarang habis ini. Jadi kembali lagi bahwa kalimat isim itu terbagi menjadi dua. Ada isim mu'rab, isim mabni. Isim mu'rab adalah isim yang murni hukum asalnya. Tidak ada penyerupaan, tidak ada campuran, pokoknya murni. Maka dia mendapatkan reward, yaitu bisa berubah-berubah. Bisa mendapatkan apresiasi,
Itu bisa berubah-berubah. Berbeda dengan mabni. Kalau mabni karena ada sesuatu yang kita akan bahas sekarang. Karena ada sesuatu, akhirnya dia mendapatkan punishment. Apa punishment-nya? Punishment-nya yaitu adalah dia tetap dalam satu kondisi, tidak bisa berubah-berubah. Itu analoginya. Oke, sekarang pertemuan hari ini kita hanya akan membahas tentang isim mufrad dan mabni saja ya. Terus, isim mu'rab dan mabni ya. Kenapa sih ada pembagian isim mu'rab dan mabni itu apa penyebabnya, Kang? Wah, kita akan bahas penyebabnya. Bahwa kemarin kita sudah bahas bahwa dalam pembagian kalimat fi'il tidak semuanya fi'il itu haqiqah ya, dalam bentuk aslinya. Tapi ada juga isim fi'il. Dalam bentuk isim fi'il. Ada istilahnya namanya syibhul ismi. Isim fi'il atau syibhul fi'li. Setengah isim, setengah fi'il. Begitu juga isim. Itu kan tadi fi'il ya, ada isim fi'il. Begitu juga dalam isim. Ada yang benar-benar isim mu'rab, ada yang benar-benar isim yang murni, ada yang benar-benar isim yang campuran atau isim yang agak mirip-mirip lah. Nah, sekarang isim itu terbagi menjadi dua. Ada isim yang mu'rab, ada isim yang mabni. Isim yang mu'rab adalah isim yang salima min syabahil harfi. Apa itu? Isim yang mu'rab adalah isim yang terbebas dari penyerupaan terhadap huruf. Ini isim yang mu'rab. Terus isim yang mabni apa? Isim yang mabni adalah lam yaslam min syabahil harfi atau min syibhil harfi. Isim yang tidak selamat dari penyerupaan huruf. Isim ini sama dengan huruf. Seperti yang kita contohkan bahwa perempuan atau laki-laki itu jelas bedanya. Kalau laki-laki punya alat kelamin laki-laki, perempuan alat kelaminnya perempuan, tanda-tandanya laki-laki berbeda dengan perempuan. Tapi kalau misal ada perempuan punya alat kelamin laki-laki dua, dalam fikih istilahnya khunsa, maka itu bukan laki-laki secara hakiki, melainkan dia bisa menjadi perempuan, dia bisa menjadi laki-laki tergantung apa yang berfungsi dalam alat kelaminnya. Kan itu. Nah, sekarang isim terbagi menjadi dua. Ada isim yang mu'rab, yaitu adalah isim yang murni tanpa adanya penyerupaan terhadap huruf. Dan yang kedua ada isim yang mabni, yaitu adalah isim yang menyerupai huruf. Gampangnya gitu. Isim yang menyerupai huruf. Gampang ya, sederhana ya. Oke. Atau kembali ke fi'il yang kemarin kan dijelaskan. Fi'il itu fi'il madhi hakiki itu adalah fi'il yang benar-benar memenuhi syarat fi'il. Kalau isim fi'il madhi adalah fi'il madhi yang menyerupai isim. Kalau fi'il mudhari hakiki adalah fi'il mudhari yang benar-benar memiliki alamat fi'il mudhari, lam, sin, saufa. Kalau isim fi'il mudhari adalah fi'il mudhari yang menyerupai isim. Begitu juga amar, isim fi'il amar. Nah, kalau isim yang murni itu dinamakan dengan isim mu'rab, kalau isim yang menyerupai huruf dinamakan dengan isim mabni. Contoh gini, contoh. Ada misal perempuan punya dua alat kelamin. Berarti masih mungkin laki-laki, masih mungkin perempuan. Oke? Ternyata alat kelamin yang berfungsi itu adalah alat kelamin laki-laki. Berarti dia dihukumi seperti laki-laki. Apa hukum seperti laki-laki itu? Ya, sholatnya berarti auratnya antara pusar dan lutut. Yaitu hukumnya, hukum laki-laki seperti apa? Begitu juga dalam hal isim. Isim, jika dia menyerupai huruf, maka dihukumi seperti huruf. Fi'il, jika menyerupai isim, maka dihukumi seperti isim. Nah, dalam hal ini, isim menyerupai huruf, maka dihukumi huruf. Apa itu hukum huruf? Huruf itu hukum asalnya mabni. Saya ulangi lagi, hukum asal huruf mabni. Jadi jika isim menyerupai huruf, maka dihukumi sama seperti huruf, yaitu mabni. Titik. Saya ulangi dari fi'il buat perbandingan. Kalimat fi'il hukum asalnya apa? Mabni. Kalau kalimat fi'il menyerupai kalimat isim,
maka dihukumi sama seperti isim. Apa isim? Isim hukum asalnya tadi, isim hukum asalnya mu'rob. Berarti fi'il itu dihukumi mu'rob sama seperti isim. Kayak mudhore nih, mudhore. Mudhore mu'rob. Kenapa? Karena dia menyerupai kalimat isim. Nah, berarti kan jelas kan? Isim ini ada yang mu'rob, ada yang mabni. Pertanyaannya, penyerupaan kalimat isim terhadap huruf ini dalam hal apa? Penyerupaan kalimat isim terhadap huruf ini dalam hal apa? Nah, baru di sini. Wujuhu shibhil ismi bil harfi. Penyerupaan kalimat isim dengan huruf dalam hal 4. Dalam hal wad'i, asyibhil wad'i, dalam hal asyibhil ma'nawi, dalam hal asyibhil niyabi, dalam hal asyibhil iftiqari. Hayo apa itu? Kita jelaskan satu-satu. Penyerupaan kalimat isim terhadap kalimat huruf sehingga kalimat isim itu dihukumi sama seperti huruf, yaitu adalah mabni dalam hal syibhal wad'i. Dalam hal syibhil wad'i. Penyerupaan wadho. Apa itu wadho? Secara hukum asalnya, secara awal pembuatannya. Contoh, ada kalimat isim. Loh kok isim tersebut hurufnya cuma 1? Contoh, pada lafal dorobtu. Contohnya seperti tak fa'il. Fahiyya asbahat al-harfa fi kauniha mawdu'atan ala harfin wahid. Contoh seperti dorobtu. Doroba sama tu. Loh, itu kan artinya saya memukul. Saya memukul. Tu-nya saja. Secara makna dia kalimat isim, ya, tapi secara lafal hanya ada satu kalimat, tak saja, dorobtu, hanya ada satu kalimat saja. Oleh karena itu, ya, berarti dia menyerupai kalimat huruf. Nah, perlu kalian ketahui bahwa minimal, ingat bahwa minimal huruf dalam kalimat isim itu 3. Zaidun 3. Qaimun 3. Qaimun 4, maaf. Dorbun 3. Kalau ada kalimat isim yang hurufnya 2, ta, na, misal contoh ya, tu, ta, ti, 1 saja, oh berarti dia menyerupai huruf. Dalam hal apa? Al-wad'i ini dalam hal bangunan asalnya, dalam hal kalimatnya lah. Dalam hal kalimat secara asal itu dia cuma 1. Tu ya dari awalnya memang gitu, tapi kalimat isim berarti dia dihukumi seperti huruf, yaitu mabni. Nggak bisa ti nggak bisa, tu aja selamanya. Atau yang menunjukkan perempuan, ti aja selamanya. Atau yang bermakna kamu, ta aja selamanya. Atau yang 2 huruf, na, huwa, 2 huruf. Jadi selamanya na ini kan kami, bermakna kami. Secara makna kalimat isim. Tapi secara lafal bukan kalimat isim. Kenapa? Karena dia 2 huruf. Kalimat huruf nih. Oh, berarti ada penyerupaan antara kalimat isim dan kalimat huruf. Maka na di sini dihukumi sama seperti kalimat huruf, yaitu mabni. Selamanya na aja, nggak bisa ni, nu, nggak bisa. Nah ini kalimat isim ketika menyerupai kalimat huruf dihukumi mabni. Penyerupaan kalimat isim terhadap huruf dalam hal hukum asalnya, dalam hal huruf asalnya. Yang kedua, asyibhil wad'i. Ya, asyibhil ma'nawi. Kalau ini kan wad'i asal. Dalam hal maknanya kok sama kayak huruf. Ya. Maknanya kok sama kayak huruf. Ini terbagi menjadi 2. Ada huruf maujud, ada huruf ghairu maujud. Ini kalau misal bingung kalian lewat aja ya. Agak dalam ini. Maksudnya bagaimana maksudnya? Contoh mata. Mata ini kalimat. Mata ini kalimat, mohon maaf ya.
Mata ini adalah kalimat isim. Tapi secara makna dia menyerupai huruf istifham. Huruf istifham itu adalah huruf yang digunakan untuk bertanya. Seperti hal. Hal itu istifham dua huruf saja. Itu juga kalimat huruf. Terus atakumu, apakah kamu sudah makan? Apakah kamu sudah berdiri? Jadi mata ini secara lafal 3 huruf, makna juga kalimat isim. Secara lafal kalimat huruf, secara jumlah huruf juga kalimat secara lafal juga kalimat isim, secara jumlah huruf juga kalimat isim, tapi secara makna dia menyerupai makna istifham. Yang mana istifham itu adalah kalimat huruf. Saja, hal saja. Oke ya, jadi penyerupanya dalam hal makna. Atau ini yang harfun maujud, Atau harfun ghairu maujud, huruf yang tidak maujud. Ini yang faham alhamdulillah, yang enggak apa-apa. Contoh huna. Huna ini fahiyya mabniya li syibhiyah harfan ghairu maujud. Huna ini dia merupakan isim isyarah. Isim isyarah yang mabni. Karena dia menyerupai huruf yang tidak maujud. Maksudnya bagaimana yang tidak maujud? Maksudnya adalah sesuatu yang menunjukkan tempat yang ditunjukkan. Kalau saya ngomong guna artinya apa? Di sini. Terus maknanya apa? Dia maknanya itu menunjukkan pada tempat yang dia pijak. Kita lewat, nggak usah panjang-panjang. Jadi penyerupaannya dalam hal makna. Kalau ini kan penyerupaannya dalam hal huruf kan. Ini ta, na, ini kalimat isim, tapi 2 huruf. Kayak seperti huruf, berarti dihukumi mabni. Yang ketiga, asyibh niyabi. Penyerupaan dalam hal niyabah. Niyabah itu bisa diganti. Niyabah itu sebagai pengganti. Ya. Contoh. Yanubu 'anil fi'li wa la yata'atsaru bil 'awamil. Dia sebagai pengganti dari kalimat yang lain. Contoh, kalau di sini adalah daroki. Asalnya adroka. Lafal daroki ini sebagai pengganti dari apa? Dari adroka. Atau misal contoh misal seperti soh. Soh itu sebagai pengganti dari uskut. Itu juga mabni. Ya, kalimat isim dia. Tapi kok mabni? Karena sebagai pengganti dari kata-kata uskut. Loh, kok bisa kalau sebagai pengganti itu mabni, Kang? Loh ya iya dong. Kenapa? Karena kalimat huruf kan nggak ada fungsinya. Kalimat huruf kan hanya tambahan. Kalimat huruf kan bukan asal, tapi cabang. Sama seperti ini. Kalau pengganti, asal apa cabang? Cabang. Kenapa kita tidak mengucapkan uskut saja? Diganti dengan soh. Itu ya. Jadi kalau misal cabang di sini berarti dia menyerupai huruf, karena menyerupai huruf maka dihukumi mabni. Nah, yang terakhir penyerupaan dalam hal kebutuhan. Ya, ini agak ruwet tapi nggak apa-apa. Kalian cukup tahu aja untuk pembelajaran supaya nanti alfiahnya bisa nyambung. Penyerupaan dalam hal kebutuhan itu maksudnya adalah bahwa kalimat huruf itu bisa berdiri sendiri tidak? Enggak bisa. Kalimat huruf bisa memiliki makna sendiri? Tidak. Kalimat huruf bisa memiliki makna hanya dengan bergantungan meminta tolong kepada kalimat yang lain. Nah, oleh karena itu dia dihukumi sebagai kalimat huruf karena meminta pertolongan, tidak bisa berdiri sendiri. Lalu ada kalimat isim. Kok nyerupai kalimat huruf dalam hal dia tidak bisa berdiri sendiri, butuh pada yang lain. Berarti itu mabni. Contoh isim mausul. Isim mausul bisa nggak berdiri sendiri? Nggak bisa. Isim mausul harus ada silahnya. Yang belum tahu apa itu isim mausul, yang belum tahu apa itu silah, cari ya kitabnya. Silakan tanya-tanya. Atau buka YouTube Kanizar, ada pembahasan isim mausul. Nah itu. Jadi
kalimat isim kok tapi tidak bisa berdiri sendiri, butuh kepada kalimat yang lain, sila. Atau syarat. Syarat bisa nggak berdiri sendiri? Nggak bisa, dia harus ada jawab. Nah, dalam hal ini dia dihukumi sama seperti kalimat huruf, yaitu apa? Mabni. Oke, terima kasih. Cukup sampai sini aja dulu. Saya ulangi lagi bahwa kalimat isim terbagi menjadi dua, ada mu'rob, ada mabni. Yang mu'rob itu dikarenakan dia terbebas dari penyerupaan kalimat huruf, murni, tidak ada penyerupaan. Yang mabni itu karena dia menyerupai terhadap huruf. Karena dia menyerupai huruf, ada campuran huruf, maka dia dihukumi mabni. Penyerupaan hurufnya dalam hal apa? Dalam hal wadod, dalam hal maknawi, dalam hal niyabi, dalam hal iftiqari. Terima kasih, mohon maaf beberapa hari ini karena izin nggak bisa masuk ya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.